Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hasek Store. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat ya, di video kali ini kita nggak menampilkan layar laptop ya. Nah, melainkan di video kali ini kita hanya menampilkan kamera HP biasa ya, yang menampilkan wajahku ya. Nah, ini dia menampilkan wajahku dan juga ya sedikit background ya di belakang ya, ada gorden dan ada dinding juga tentunya ya. Nah, berarti di video kali ini eh, pastinya kita nggak ngoding dulu ya teman-teman. Ya kali ya kan kita ngoding ya kan, tapi layarnya tuh nggak ditampilkan gimana gitu ya kan, ngelihatnya tuh gimana gitu ya kan. Nah iya bener banget, jadi kita nggak ngoding atau ngebahas tentang IT dulu ya, melainkan di video kali ini ya teman-teman bisa nebak gak di video kali ini kita mau ngapain. Nah iya bener banget, di video kali ini kita akan sharing santai ya. Nah jadi topik yang akan kita bahas itu ya seputar IT, seputar dunia IT dalam kehidupan sehari-hari, ataupun tentang perkuliahan lah, tentang mahasiswa gitu ya kan. Nah ya gitu-gitulah ya kan, kita akan sharing seputar itu. Oke. Nah jadi ini adalah video pertama kita yang isinya tuh tentang sharing. Jadi kita bikin playlist baru ya, yang isinya tuh adalah tentang sharing santai ya. Jadi video pertama kali ini ya, video pertama sharing santai kali ini itu topiknya adalah tentang eh, tips untuk belajar coding ya. Tips belajar coding bagi pemula itu gimana sih, biar eh, cepat paham gitu, dan juga tentunya jago gitu ya kan. Nah itu gimana sih ya kan. Oke, jadi kita mulai saja langsung ya, eh, dari tips yang pertama dulu. Nah tips yang pertama itu adalah kita harus pahami ya, bahwa coding itu atau hal-hal yang berbau IT ya, itu tuh beda loh dengan pelajaran-pelajaran seperti sosiologi ya. Pokoknya tentang sosial dan humaniora itu beda ya. Nah jadi seperti sosiologi atau geografi ya dan sebagainya, itu tuh coding tuh beda banget ya. Nah jadi kalau sosiologi kan yang kita tahu kan, dia itu kan kayak fokus menghafal gitu ya kan, menghafal teori gitu ya kan. Nah gitu gitulah geografi ya kan, sejarah apalagi ya kan. Nah sejarah kan pastinya kita kebanyakan menghafal gitu ya kan. Nah tapi kalau coding itu beda ya kan. Coding itu tuh bukan hafalan sama sekali ya. Nah bukan hafalan sama sekali ya, catat ya, dia tuh beda banget dengan sosial dan humaniora. Oke. Nah oleh karena itu gaya belajarnya pun juga harus disesuaikan ya. Jadi jangan sampai eh, kita itu menerapkan gaya belajar sejarah itu ke coding gitu ya kan. Nah jadi fokus menghafal ya kan, dan akhirnya ya udah ngestak di situ-situ aja gitu ya kan. Nah kita sudah capek-capek nih, apa ya, kita udah capek-capek nonton puluhan atau bahkan ratusan video tutorial coding, tapi kok nggak bisa-bisa ya. Nah alasannya tuh ya mungkin karena gaya belajar kita tuh yang salah ya. Gaya belajar kita itu tuh mungkin masih kebanyakan menghafal gitu ya kan. Kita cukup menonton video coding ya, tutorial coding ya kan, misalnya tutorial HTML misalnya ya. Nah jadi kita tonton ya kan, oh ternyata elemen H1 sampai H6 itu buat nampilin judul misalnya, atau oh elemen div itu elemen pembungkus misalnya, atau oh elemen P itu elemen untuk mengisi paragraf ya kan, gitu-gitulah ya kan, kayak oh aja gitu loh ya kan. Tapi dipraktekin kagak gitu loh ya kan, kayak oh aja gitu loh ya kan, sekedar oh aja gitu loh ya kan. Nah tanpa dipraktekin gitu loh ya kan. Nah dan tiba-tiba ya kan lanjut ke topik berikutnya ya kan. Kita udah selesai nih ya kan mempelajari HTML, tiba-tiba langsung lanjut ke
CSS misalnya, ya kan, tanpa kita praktekin dulu gitu loh dengan berbagai studi kasus gitu loh, ya kan. Nah gitu, jadi intinya ya, kalau belajar coding tuh nggak bisa kayak begitu, ya kan. Belajar coding kalau masih seperti itu, aku jamin itu stuck. Teman-teman nanti bakal stuck gitu loh, ya kan, di situ-situ aja, ya kan, nggak ngerti-ngerti gitu loh, ya kan. Nah karena emang coding ini tuh identik dengan kemampuan teknis gitu loh, ya kan. Apa ya, yang dimana kemampuan teknis itu harus dilatih gitu loh, ya kan. Nggak bisa sekedar teori aja gitu loh, ya kan. Nah contoh nyatanya aja deh, dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kita pengen belajar naik kendaraan misalnya, ya, yang simpel aja deh, naik kendaraan roda 2 aja deh, ya kan, nggak usah yang roda 4 dulu ya. Roda 2 aja deh, ya kan. Mungkin kita pengen belajar nih, ya kan. Tapi ya kan yang kita pelajari itu cuma teori doang, kayak oh kalau naik kendaraan itu tuh harus gini loh, oh kecepatannya nggak boleh tinggi-tinggi, ya kan, segala macam, atau oh aturan naik kendaraan itu gini-gini, ya kan, segala macam. Tapi nggak dipraktekin gitu loh, ya kan. Akhirnya ya udah nggak bisa-bisa gitu loh, ya kan. Nah jadi benar-benar harus dipraktekin gitu loh. Jadi walaupun mungkin pas awal-awal praktek itu mungkin masih terasa capek ya, karena susah gitu loh prakteknya, ya kan, karena sendat-sendat gitu loh, ya kan, karena ya baru pertama kali praktek, ya nggak apa-apa gitu loh, ya kan. Jalani aja gitu loh, ya kan, daripada cuma menghafal doang kan, ya stuck aja gitu loh, ya kan, di situ-situ aja loh ujung-ujungnya, ya kan. Nah gitu sih, jadi ya kalau dari aku sih idealnya itu setiap kali nonton satu video tutorial coding itu langsung apa ya, itu langsung aja praktek gitu loh, ya kan. Misalnya teman-teman baru aja menonton video tentang perulangan while, ya udah langsung aja, ya kan, praktekin gitu loh, ya kan. Eh, Tentang while gitu loh, ya kan. Nah coba coding otak-atik, ya kan. Nah nanti teman-teman bakal paham sendiri gitu loh, ya kan. Nah teman-teman yang setelah nonton video tutorial itu mungkin ngerasa paham gitu loh, tapi dengan adanya praktek, ya kan, percaya nggak percaya teman-teman akan jauh lebih paham cara kerja while itu seperti apa, ya kan. Nah gitu sih, jadi ya selain bikin kita tambah bisa, juga bikin kita tuh tambah paham lebih dalam gitu loh, ya kan. Jadi nggak cuma paham permukaannya aja, tapi paham juga yang lebih dalam lagi gitu loh, ya kan. Nah itu tujuan dari praktek gitu loh, ya kan. Nah gitu, jadi intinya nggak usah dihafal, ya kan, fokus praktek aja, ya kan. Nanti kalau misalnya udah praktek, ya kan, udah paham nih, otomatis hafal sendiri gitu loh, ya kan. Jadi nggak usah capek-capek lah, ya kan, ngapal oh elemen P ini itu untuk apa gitu loh fungsinya, ya kan, dalam HTML gitu loh, ya kan. Nggak usah, nanti kalau kalau praktek, ya kan, kalau kita sering praktek, ya kan, itu hafal sendiri gitu loh, lama kelamaan gitu loh, ya kan, hafal paham, ya kan, jadi jago, ya kan. Nah gitu sih, ya kan. Nah itu untuk tips yang pertama. Lalu untuk tips yang kedua, ya, nah ini masih apa ya, tips yang kedua ini sebenarnya kelanjutan dari tips yang pertama. Jadi oke, asumsikan teman-teman mulai sekarang itu belajarnya tuh sudah bagus nih, sudah mulai sering praktek nih, ya kan. Setelah nonton satu video tutorial, oke, langsung praktek gitu loh, ya kan, gitu-gitulah pokoknya, ya kan. Nah akan tetapi ada satu tips tambahan lagi nih biar makin maksimal, ya kan, biar cara belajar seperti itu tuh makin maksimal, ya kan, yaitu pandai-pandai dalam mengulik, ya. Nah jadi untuk dunia IT itu ya, atau mungkin mata pelajaran lain yang berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, dan matematis, ya, atau kalau disingkat itu STEM, ya. Nah hal-hal yang berkaitan dengan STEM itu biasanya ya itu bisa gitu loh, kita eksplorasi lebih lanjut gitu loh. Jadi kita harus menanamkan sifat ingin tahu yang tinggi gitu loh, ya kan. Nah gitu ya, jadi saat belajar STEM itu kita harus banyak-banyak bertanya di dalam pikiran gitu loh, ya kan. Jadi kayak jangan puas
ya kan hanya dengan satu konsep dasar gitu loh ya kan, tapi juga kita harus apa ya, buat pertanyaan agar kita itu bisa mengetahui lebih dalam tentang eh, suatu konsep gitu loh ya kan. Jadi nggak cuma konsep dasarnya yang kita cari tahu ya kan, tapi juga konsep yang tingkat lanjutnya juga kita eh, apa ya, kita pahami gitu loh. Atau yang hidden gamenya deh ya kan, yang jarang dipelajari orang ya kan, nah itu pelajari gitu loh ya kan, biar kita tuh makin jago gitu loh ya kan. Nah contohnya gimana? Nah contohnya ya kan, misal ya teman-teman itu eh, baru aja belajar ini, belajar percabangan. Percabangan apa? Percabangan if misalnya ya. Nah, teman-teman mungkin tahunya ya kan, di dalam percabangan if itu kan apa ya? Isinya tuh kan tentang operator relasional tuh ya kan. Atau mungkin teman-teman yang bingung maksudnya tuh gimana ya kan, mungkin teman-teman bisa lihat contoh yang ada di sini. Nah, teman-teman pasti kenal gitu loh ya kan, setelah mempelajari if, teman-teman pasti kenal dengan bentuk percabangan yang seperti itu, ya kan? Nah, akan tetapi ya kan, oke, teman-teman sudah praktek nih, ya kan, sudah mantap nih, sudah paham nih dengan contoh yang aku kasih barusan yang ada di sini ya kan? Nah, teman-teman udah paham nih, udah mantap nih, ya kan, karena udah praktek. Akan tetapi teman-teman jangan puas dulu, ya kan? Nah, teman-teman mungkin udah paham dengan if, dengan cara kerja if ya kan, tapi eh, yang teman-teman pahami itu cuma apa ya, yang umum aja gitu loh ya kan. Nah bagaimana dengan bentuk yang berbeda gitu loh ya kan, contohnya tuh gini. Nah gimana ya kan, teman-teman pasti mungkin jarang tuh melihat bentuk percabangan yang seperti itu. Nah gitu ya, jadi itulah pentingnya ngulik ya kan, pentingnya eksplorasi ya kan. Jadi jangan cuma tahunya di dalam if itu oh opernya relasional nih ya kan, kurang kurang atau sama dengan ya kan, sama dengan atau eh, tidak sama dengan ya kan, dan sebagainya ya kan. Jangan taunya cuma itu doang ya kan, tapi juga coba ya kan, gimana kalau bentuknya itu seperti ini, gimana kalau bentuknya seperti itu ya kan. Ya pokoknya eh, bongkar aja gitu loh ya kan, sedalam mungkin ya kan, pokoknya ya kan. Jangan cuma apa ya, jangan puas dengan yang umum-umum aja gitu loh ya kan, tapi juga harus coba ya kan yang mungkin kesannya tuh hidden gem gitu loh ya kan, yang jarang dipelajari orang gitu loh ya kan. Nah gitu gitulah ya kan, itu harus dicoba juga gitu loh ya kan, harus dipahami juga gitu loh ya kan, yang jarang diajarkan orang, yang jarang dipelajari orang ya kan. Nah itu tuh harus dipelajari juga gitu loh ya kan, biar kita tuh punya variasi lah gitu loh ya kan. Jangan cuma apa ya, jangan cuma taunya gitu doang gitu loh, taunya if-nya gitu-gitu doang gitu loh ya kan. Nah itu kan coding kita kan jadi kaku gitu loh ya kan. Nah gitu ya kan. Nah dengan kita eksplorasi seperti itu ya kan, tentunya kita jadi makin jago tentunya ya, dan tentunya makin fleksibel dalam berpikir. Oke, nah itu untuk tips yang kedua. Kemudian tips yang terakhir ya, jadi ada 3 tips saja ya, kalau dari aku ada 3 tips ya. Nah ini tips yang terakhir, yaitu sesuaikan dengan gaya belajar otak masing-masing. Nah jadi setelah aku coba teliti, otak manusia itu beda-beda ya kan, cara merespon suatu ilmu gitu loh, merespon suatu pembelajaran baru gitu loh ya kan, beda-beda ya kan. Nah ada mungkin yang apa ya, ada yang merasa kalau belajar secara visual mungkin rasanya kok kayak aduh bingung nih, garuk-garuk kepala ya kan. Nah, garuk-garuk kepala ya kan, ngelihat ini bingung banget, ini apaan dah, kayak susah banget sih ini topiknya gitu loh ya kan. Nah tapi kalau misalnya dicoba nih, kalau kita coba ya pakai gaya pendengaran aja deh ya kan, jadi nggak usah pakai gaya gaya visual gitu loh, pakai gaya pendengaran aja gitu loh ya kan. Nah setelah kita coba ternyata gini doang ya kan, gampang banget gitu loh ya kan. Nah, teman-teman pasti pernah nemu fenomena seperti itu
ya, atau mungkin teman-teman pernah atau bahkan sering ya kan, mengalami fenomena tersebut gitu loh ya kan, yang dimana topik yang sama tapi diajarkan dengan gaya yang berbeda itu menghasilkan kecepatan yang atau efektivitas untuk diterima itu yang berbeda gitu loh ya kan. Nah, pas kita belajar dengan cara visual ya kan, kita jadi lambat gitu loh memahami ya kan, bingung gitu loh ya kan. Tapi giliran coba pakai pendengaran ya kan, ternyata gampang banget gitu loh ya kan, gini doang tuh ya kan. Nah, tapi kenapa ya kan, aku kemarin pas mempelajarinya dengan cara visual itu kok malah bikin geleng-geleng kepala gitu loh, garuk-garuk ya kan, bingung lah pokoknya ya kan. Nah, jadi inilah perbedaan otak manusia gitu loh ya kan. Jadi ada yang apa namanya, otaknya tuh lebih cepat merespon saat dia tuh belajar dengan gaya visual atau dengan gaya pendengaran, atau ya dengan gaya yang unik gitu loh ya kan, pokoknya ya kan. Nah, jadi teman-teman itu harus tahu gitu loh ya kan, otak teman-teman itu lebih apa ya, lebih cepat itu tuh kayak belajarnya tuh gimana gitu loh ya kan. Nah, itu teman-teman harus tahu ya kan. Misalnya kan udah tahu nih ya kan, oh teman-teman otaknya itu lebih cepat belajar kalau belajarnya itu dengan gaya visual. Ya udah ya kan teman-teman, seterusnya itu harus belajarnya itu dengan gaya visual aja ya kan, gak usah coba-coba gaya pendengaran gitu loh ya kan. Nah, karena ini akan apa ya, buang-buang waktu aja gitu loh ya kan, apa ya, kita ngestak ya kan, bingung ya kan. Nah, akhirnya ya nggak praktek-praktek ya kan, nah bingung ya kan, jadi ya ngestak ya kan, buang-buang waktu ya kan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus cari tahu gaya belajar teman-teman yang cocok dengan otak teman-teman itu gimana gitu loh. Nah, itu harus tahu ya kan. Nah, kemudian dipraktekin gitu loh ya kan. Nah, misalnya visual ya udah visual aja gitu loh ya kan. Nggak usah gonta-ganti gitu loh, yang awalnya visual tiba-tiba oh jadi pendengaran, jangan ya. Itu yang ada akan buang-buang waktu aja gitu loh ya kan. Nah, karena kan kita kan butuhnya tuh pemahaman gitu loh ya kan, bukan gaya belajar gitu loh. Gaya belajar apapun ya kan, yang penting paham gitu loh ya kan. Nah, makin cepat paham makin apa ya, makin efisien waktu yang kita pakai gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Jadi ingat, harus sesuaikan dengan bagaimana otak teman-teman itu merespon ya. Jadi kayak belajarnya tuh jangan asal belajar aja gitu loh ya kan, tapi juga harus sesuai dengan bagaimana otak teman-teman itu merespon gitu loh. Oke, jadi aku rasa segitu saja 3 tips dari aku ya terkait belajar IT ya. Nggak cuma belajar IT aja ya, tapi juga belajar topik lain mungkin juga berlaku gitu loh ya kan, terutama di bidang STEM gini ya kan, seperti biologi ya kan, atau matematika ya kan, atau teknik ya kan, misalnya ya kan teknik elektro, teknik sipil ya kan, gitu-gitu ya kan. Ini mungkin juga berlaku gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Jadi nggak cuma tentang IT atau teknologi aja ya. Oke, jadi ini adalah video pertama sharing aku ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya pembahasannya mungkin membosankan atau mungkin masih terlalu bertele-tele bahasanya ya. Sorry banget ya teman-teman ya kan, karena ini baru pertama kalinya aku sharing ya, video sharing pertama aku di channel ini ya. Jadi aku masih belajar ya kan, bagaimana cara aku menyampaikan sesuatu ya kan kepada audiens ya kan, seperti ini ya. Oke, jadi aku rasa segitu saja ya pembahasan sharing ya, sharing santai kita di video kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.